Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan anugerah yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bertemu dan berkumpul di rumah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat sebentar sabda Tuhan akan berkumandang di tengah-tengah kami, kiranya Engkau yang memberkati hamba-Mu, yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan, agar dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan dan melalui kebenaran firman. Tuhan yang memberkati para jemaat Tuhan yang mendengarkan firman pada hari ini. Biarlah apa yang diperdengarkan agar menjadi berita dan kebenaran bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ini kami Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 67 sampai 79. Lukas 1 ayat 67 sampai 79. Kita akan membacakannya menginang pemuda-pemudi secara responsoria yang dimulai dari saya dan kemudian ayat selanjutnya halaman menginang Bapak pemuda-pemudi. Lukas 1 ayat 67 sampai 79. Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawan umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia akan mengaruniai kita, Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, wahai anakku, akan disebut nabi Allah yang mati, karena engkau akan berjalan melalui Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan nama Ia akan melawat kita, supaya dapat berbuat Tuhan ini. Kita baca bersama-sama. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Shalom Mama Ina. Shalom pemuda-pemudi. Puji Tuhan, kita sudah sampai pada masa Advent keempat, yang dimana Minggu Advent yang memiliki bahasa Latin yaitu Adventus, yang memiliki arti kedatangan atau datang, di mana masa Advent adalah masa 4 minggu yang didedikasikan untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada minggu ini Amanginat, melalui kebenaran firman Tuhan kita akan mendengar satu peristiwa yang sangat luar biasa, yang sangat penuh dengan Roh Kudus, yang dimana kita mendengarkan firman Tuhan yang telah kita baca. Di sini Zakaria yang menaikkan puji-pujiannya yang begitu indah. Padahal pada saat itu Zakaria sedang mengalami kebisuan namanya. Dia mengalami bisu. Karena pada saat itu malaikat Tuhan berkata kepada Zakaria bahwasanya istrimu akan
sudah berusia tua. Pada saat itu malaikat menjumpai Zakaria menginap pada saat melakukan pengukupan. Malaikat Tuhan menjumpai Zakaria. Itu mustahil Tuhan, istriku mau mengandung. Itu tidak mungkin. Secara manusia, secara pengetahuan manusia, seorang yang sudah tua dan mandul sangat kecil kemungkinan untuk melahirkan, apalagi mengandung. Secara biologis orang yang sudah tua itu mustahil, apalagi yang sudah menopause. Ini yang dipertanyakan Zakaria pada saat itu pada malaikat Tuhan. Bagaimana bisa istriku mengandung Tuhan, sedangkan dia mandul? Ketika ketidakpercayaan Zakaria mengenang, malaikat Tuhan berkata kepada Zakaria, karena ketidakpercayaanmu Zakaria, kau akan mengalami kebisuan sampai kau melihat kegenapan firman ini terjadi. Padahal di sini Zakaria posisinya adalah seorang imam. Lalu ketika 8 hari setelah istrinya melahirkan Amaniah, mereka melakukan ucapan syukur, acara pesta kalau bisa kita katakan pada masa kini. Tetapi mereka melakukan acara sunat pada waktu itu. Para tetangga Zakaria sangat antusias datang ke rumah Zakaria, karena memang ini ada hal satu yang mustahil yang terjadi di tengah-tengah keluarga mereka. Seorang yang sudah tua mereka. Tetangga berbondong-bondongan menginap ke rumah Zakaria. Siapa nama anakmu ini? Engkau buat Zakaria. Buatlah namanya Zakaria seperti namamu, Zakaria. Tetapi ibunya Elisabet mengatakan, tidak, aku akan memberikan nama ini kepada Zakaria. Lalu Zakaria mengingat di dalam firman Tuhan kita ini mengatakan, dia meminta batu tulis pada saat itu dan akan menuliskan siapa nama anaknya. Pada saat itu Zakaria ingin menulis nama anaknya, lalu dengan seketika mengingat dia memperkatakan, mengeluarkan suara, nama anakku Yohanes. Setelah itu, seketika itu berbicara Yohanes setelah sekian lama 9 bulan. Seketika itu Zakaria dapat berbicara ketika ia ingin menamakan anaknya. Di sini, di dalam firman Tuhan ini dikatakan, Zakaria sangat dipenuhi dengan Roh Kudus. Zakaria sangat dipenuhi tuntunan Roh Allah. Roh Kudus di sini bukan berarti Zakaria sedang berkata-kata bahasa. Penuh dengan Roh Kudus di sini amanginang bukan berarti Zakaria melakukan mujizat. Tetapi Zakaria di sini penuh dengan Roh Kudus, dia melakukan apa yang ada di hati Tuhan. Di mana hati Zakaria, apa yang menjadi hatinya Tuhan. Dalam hal ini, dalam kelahiran ini, yang seharusnya menjadi perkataan pertama Zakaria mengingat apa? Setelah sekian lama dia tidak bisa berbicara, setelah sekian lama 9 bulan dia tidak bisa berbicara, seharusnya apa yang dikeluarkan Zakaria? Yang pertama sekali, apa sebenarnya syukur Zakaria dan pujian Zakaria yang seharusnya dia ucapkan? Puji Tuhan, akhirnya aku bisa berbicara. Puji Tuhan, akhirnya anakku telah lahir di tengah keluarga. Seharusnya puji Tuhan, anakku telah lahir menaikkan nama keluarga. Puji Tuhan, ternyata keluarga kami tidak malu. Seharusnya ini kata pertama yang diucapkan Zakaria, bukan Amaniah. Dia yang selaku yang sudah lama tidak memiliki anak, dia yang sudah lama mengalami kebisuan, tentu seharusnya perkataan seperti itu yang dikeluarkan Zakaria. Tetapi tidak itu yang diperkatakan oleh Zakaria ketika dia bisa kembali berkata-kata. Apa yang dikatakan Zakaria di ayat 68? Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia
Roh Kudus, dipenuhi oleh pimpinan Roh Kudus, mungkin masa dia bisu, dia menjadi perenungan bagi kehidupan, menjadi perenungan bagi kehidupannya di dalam perenungannya. Kalau dia mau kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, yang menjadi kesukaan Zakaria di sini adalah bukan tentang anaknya, tetapi tentang Tuhan yang terutama. Jadi bagaimana keputusan dia menjadi Tuhan yang terutama akan menjadi terlaksana. Ini yang menjadi fokus utama Zakaria, bahwasanya Tuhan harus yang menjadi utama. Akak-akak Amang dan Inang dan pemuda-pemudi, apakah kita di akhir tahun ini melalui hati kita, apakah kita bisa memuji Tuhan? Apakah ada hal yang kita syukuri di tahun ini? Apa yang seharusnya kita syukuri? Apa sebenarnya letak sukacita kita menginang di akhir tahun ini menjelang tahun 2026? Di mana letak rasa syukur kita? Apa karena gaji kita bulan ini 2 kali lipat dari gaji biasanya mendapatkan THR? Apakah letak sukacita kita karena memiliki baju baru? Apakah letak sukacita kita karena kita mendapatkan sepatu baru di hari Natal? Di mana sebenarnya letak sukacita kita? Sesungguhnya letak sukacita Zakaria ketika kehendak Tuhan itu terjadi, ketika nubuat Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan dirinya dan kehidupan umat. Maka di sini dikatakan di dalam firman Tuhan, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia melawat umatnya. Apa yang kita pikirkan ketika kita mendengarkan kata melawat? Di dalam perjanjian lama, kata melawat ini sering sekali dipakai Tuhan melalui nabi, raja-raja, dan bahkan kepada imam-imam. Tetapi di sini melalui nubuat Zakaria, Tuhan berbicara melawat manusia itu kepada Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri yang datang ke dunia. Tuhan itu sendiri yang datang menjadi manusia ke dalam kehidupan kita. Lalu apa yang menjadi alasan Tuhan melawat kehidupan kita? Ada di ayat 72. Dikatakan begini, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan kita mengingat akan perjanjian yang kudus. Dasar lawatan Tuhan kepada umat-Nya mengingat, karena memang itu sudah Ia janjikan. Karena memang ini sudah rencana awal Tuhan, ini sudah rencana janji Dia dari awal akan menyelamatkan kehidupan orang-orang yang percaya. Inilah yang sering sekali kita lupa di dalam kehidupan kita. Sering sekali kita lupa terhadap janji Tuhan, bahwasanya Tuhan itu tidak akan pernah ingkar janji di dalam kehidupan kita. Tuhan itu akan selalu menyertai. Tuhan itu akan, janji Tuhan itu tidak akan pernah kadaluarsa. Seperti ada lagu, waktu Tuhan bukan waktu kita, tetap setia mengandalkannya. Tentu semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Ya, janji Tuhan itu tepat pada waktunya. Ini yang sering kita lupa. Kadang kita
berjuang di dalam kehidupan seseorang. Saudara-saudara yang terkasih, bila di antara kita memang berpikir seperti itu, bila di antara kita memang pernah merasakan seperti itu, kita yakinkan di dalam keadaan bagaimanapun, di dalam keadaan sesulit apapun, di dalam keadaan terburuk apapun, ingat, Tuhan datang melawan. Tuhan akan membenahi, Tuhan akan melakukan perubahan di dalam kehidupanmu menurut waktu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Namun banyak orang yang tidak percaya zaman sekarang ini terhadap janji Tuhan. Makanya sering ada holsoan di dalam kehidupan. Tidak ada kasih Tuhan di dalam kehidupanku. Buktinya kami dibiarkan Tuhan. Buktinya kasih Tuhan tidak nyata di dalam kehidupanku. Janji Tuhan itu tidak nyata di dalam keluargaku sehingga kami terus mengalami kesusahan. Hari ini kita diyakinkan walaupun kita adalah orang-orang yang berdosa, walaupun kita adalah orang-orang yang suka melawan Tuhan, tapi Tuhan tidak akan lupa terhadap janjinya akan melawat kita. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah lengkap, amanah. Tuhan akan tetap selalu memegang janjinya lewat umatnya, dan Dia akan datang ke dunia ini untuk menebus keberdosaan kita melalui kelahirannya di Betlehem. Jadi amanah, selain kata memuji Tuhan, memuji lawatan Tuhan, di sini firman Tuhan juga menekankan bahwasannya Lukas juga berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Dia juga berbicara tentang Yohanes Pembaptis yang mendahului Tuhan. Di sini Yohanes Pembaptis bukan mau menyelamatkan, tetapi Yohanes Pembaptis di sini membuka jalan. Yohanes Pembaptis menjadi sirene dalam kehidupan kita. Yohanes menjadi mempersiapkan dunia ini untuk membuka jalan keselamatan. Jadi apa yang menjadi tugas Yohanes Pembaptis dilahirkan di ayat 77? Dikatakan di sini untuk memberitahu kepada umat pengertian akan keselamatan. Jadi Yohanes Pembaptis di sini mendapat tugas dari Allah untuk memberitakan apa itu keselamatan, untuk memberitahu bahwasanya bagaimana pengertian keselamatan, supaya dunia mengenal bahwasanya keselamatan itu hanya daripada Allah. Jadi melalui Advent keempat ini kita diajak menjadi seperti Yohanes Pembaptis, amanah. Kita harus menjadi pewarta di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan di tengah-tengah gereja. Kita harus menjadi sirene, kita harus menjadi pembuka jalan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita harus menjadi terang di dalam kegelapan. Karena itu amanah, melalui Advent ini memberikan kita pengharapan agar kita di dalam situasi apapun, di dalam kesulitan apapun, kita harus percaya bahwa Tuhan akan melawan kehidupan kita tepat pada waktunya. Untuk itu, marilah amanah untuk membuka hati kita untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Selamat menyambut hari Natal tanggal 24-25 amanah. Amin. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi terang di dalam kehidupan kami, agar kami dapat menjadi terang di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja, dan di tengah-tengah masyarakat. Biarlah melalui firman ini Tuhan, kami percaya bahwasanya Engkau akan setia melawat kami melalui janji-janji-Mu yang Engkau benarkan ke dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya lawatan-Mu akan hadir melalui kesulitan yang kami hadapi. Kami percaya Engkau yang menguatkan kami di dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwasanya
menuju keselamatan. Tuhan, ini kami jemaat-Mu yang telah hadir pada saat ini. Biarlah jemaat-Mu ini Engkau berikan hikmat kebijaksanaan agar dapat memimpin keluarga, agar dapat menjadi